Halo, kembali ke channel gue Renardo Suryandaru. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada Kamis 23 Juni 2022 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 3,50%. Di video kali ini gue mau bahas apa yang dimaksud dengan suku bunga acuan Bank Sentral dan apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Suku bunga acuan pada dasarnya adalah suku bunga yang ditentukan oleh Bank Sentral untuk menjadi acuan bagi sektor perbankan dalam menentukan suku bunga komersilnya di sebuah perekonomian. Suku bunga acuan ini juga ikut mempengaruhi distribusi uang serta kredit di dalam perekonomian. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh, sebenarnya apa sih itu suku bunga? Suku bunga pada dasarnya adalah biaya uang atau cost of fund. Sebagai contoh, kalau misalkan kita pinjam uang, kita berharap mendapatkan suku bunga kredit yang rendah supaya kita nggak bayar lebih banyak. Di sisi lain, kalau misalkan kita simpan uang kita di bank, semakin tinggi suku bunga simpanan yang ditawarkan, maka kita bisa menghasilkan return yang lebih banyak dari simpanan kita. Atau semacam reward untuk kita karena sudah menyimpan uang kita di bank tersebut. Dalam sebuah perekonomian, pada prakteknya terdapat berbagai macam suku bunga. Ada suku bunga KPR, ada suku bunga konsumsi, ada suku bunga investasi, suku bunga obligasi, suku bunga simpanan, suku bunga deposito, dan lain-lain. Dan setiap bank pun biasanya memiliki suku bunga dasar yang berbeda-beda. Suku bunga di bank-bank komersil yang jenisnya berbagai macam ini sebenarnya pergerakan naik atau turunnya secara relatif dipengaruhi oleh suku bunga acuan Bank Sentral. Nah, kalau di Indonesia, Bank Sentralnya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini mengatur bank-bank komersial yang ada di bawahnya, misalkan Bank BCA, BRI, BNI, dan lain-lain. Bank-bank ini suku bunga komersilnya mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada prakteknya, sebenarnya bank-bank komersil ini juga saling pinjam-meminjam dana antar mereka. Di sisi lain, bank-bank komersial ini juga bisa menyimpan dananya di Bank Indonesia dan akan mendapatkan reward berupa suku bunga. Jika suku bunga acuan Bank Sentral naik, maka bank-bank komersial akan lebih memilih untuk menyimpan dananya di Bank Sentral. Alhasil, dana di sistem keuangan akan semakin berkurang dan mekanisme pasar ini membuat suku bunga kredit akan naik. Dari sudut pandang peminjam dana, naiknya suku bunga kredit berarti biaya meminjam uang akan semakin mahal. Dan dari sudut pandang orang yang memiliki dana melimpah atau investor, naiknya suku bunga akan membuat mereka lebih memilih menyimpan dananya ketimbang disalurkan ke aktivitas ekonomi real seperti investasi dan lain-lain. Kedua hal ini akan mengakibatkan jumlah uang yang beredar di pasar akan berkurang serta dapat menurunkan laju inflasi. Adanya kenaikan suku bunga acuan pun akan menurunkan aktivitas ekonomi serta mengurangi lapangan kerja. Di sisi lain, kalau suku bunga acuan Bank Sentral turun, maka akan membuat bank-bank komersial lebih memilih mengalirkan dananya ke pasar. Alhasil, suku bunga kredit pun akan turun karena semakin melimpahnya dana yang terdapat di sistem keuangan. Pebisnis akan semakin murah mendapatkan dana pinjaman. Sedangkan, untuk pemilik dana atau investor, mereka akan lebih memilih menyalurkan dananya ke dalam aktivitas ekonomi real seperti investasi. Karena bisa saja lebih menguntungkan ketimbang ditaruh di sektor perbankan dengan bunga yang rendah. Nah, dari cerita yang tadi gue bahas, mekanisme naik dan turunnya suku bunga acuan inilah yang membuat sebuah bank sentral bisa mengontrol tingkat inflasi. Jadi kalau inflasi naik, biasanya memang secara teori, bank sentral akan menaikkan suku bunga acuannya untuk mengerem laju inflasi. Bank-bank sentral di seluruh dunia biasanya memang punya target untuk menjaga tingkat inflasi di perekonomian. Misalkan Bank Sentral Amerika atau The Fed memiliki target inflasi 2% per tahun. Bank Sentral Eropa atau ECB juga punya target inflasi 2% per tahun. Bank Indonesia sendiri memiliki target inflasi sebesar 3 plus minus 1% atau di rentang 2-4% per tahun. Untuk kasus Indonesia, suku bunga acuan Bank Indonesia itu namanya BI 7-Day Reverse Repo Rate. 7-Day di sini maksudnya adalah bank-bank umum bisa taruh dananya di Bank Indonesia dan bisa menarik kembali dana yang mereka simpan dari Bank Indonesia dalam tempo kelipatan 7 hari serta mendapatkan bunga atau reward. Jadi, BI 7-Day Reverse Repo Rate ini merupakan instrumen Bank Indonesia untuk menjaga inflasi di Indonesia. Nah, kemarin dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Kamis 23 Juli 2022, Bank Indonesia memutuskan untuk tidak merubah bunga acuannya, yaitu tetap sebesar 3,5%. Angka ini tidak berubah sejak Februari 2021. Kalau menurut gue sih, di sini sebenarnya Bank Indonesia masih dalam agenda untuk mensupport pemulihan ekonomi.
Kalau kita lihat nilai inflasi Indonesia 3 tahun terakhir, emang sih berada di kisaran 1,8 sampai 2,72%. Dan nilai inflasi ini sebenarnya masih dalam target Bank Indonesia, yaitu 3 plus minus 1%. Kalau kita lihat inflasi terakhir di bulan Mei 2022, tingginya sebesar 3,55% dan memang lebih banyak didorong oleh faktor seasonal timbang mekanisme demand dan supply secara struktural di dalam pasar. Di sisi lain, kita nggak bisa juga langsung membandingkan kenaikan suku bunga bank sentral negara lain dengan Bank Indonesia. Karena memang setiap bank sentral memiliki target inflasi serta karakteristik pemulihan ekonomi yang berbeda. Ini salah satu alasan utama kenapa kalau suku bunga bank sentral negara lain naik, misalnya di Amerika atau di Eropa, belum tentu suku bunga acuan Bank Indonesia juga harus naik. Artinya, Bank Indonesia di sini tetap harus menjaga kredibilitasnya serta independensinya, di mana berfokus pada nilai inflasi yang menjadi targetnya. Ketika inflasi sudah hampir melampaui batas target, barulah peluang Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunganya akan lebih terbuka. Emang sih di sini timing menaikkan suku bunganya harus tepat, karena kalau terlalu cepat atau terlalu lambat, justru akan menyulitkan ekonomi kita sendiri. Kalau menurut gue pribadi, selama kebijakan subsidi energi masih berjalan, seperti subsidi gas dan subsidi bensin Pertalite, harusnya sih angka inflasi nggak bakal melebihi target. Tapi balik lagi, kalau anggaran pemerintah sudah jebol, ya mau nggak mau subsidi energi bisa berkurang, dan ini bisa membuat harga energi domestik naik. Di sisi lain, kalau ternyata harga barang-barang pokok ataupun bahan baku impor produksi ikutan naik, ini juga akan meningkatkan tingkat harga domestik. Ketika kondisi ini terjadi, mungkin di sini adalah waktu yang tepat untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunganya. Oke, segini dulu video dari gue. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. See you in the next Rust Talk video. Goodbye.